Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembacaan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, setelah tadi kita menyelesaikan pembacaan kita di subtema 3, hari ini kita melanjutkan ke pembelajaran baru di pembelajaran 1 subtema 4. Nah, pembelajaran di subtema ini adalah tentang merawat tumbuhan. Nah, mari kita baca percakapan berikut ya. Di sini Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, ini adalah percakapan antara Siti dan juga Ayah. Siti, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ayah pun menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu Siti bertanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ayah pun menjawab lagi, tentu saja tidak, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Siti bertanya lagi kepada ayahnya, kapan kita harus menyiram tanaman? Ayahnya pun menjawab lagi, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melakukan tugasmu menyiram tanaman? Tanya ayahnya kepada Siti. Baik, ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, ini adalah percakapan antara Siti dan juga ayahnya tentang cara merawat tanaman ya. Jadi tanaman itu dirawat dengan baik selain dengan diberi pupuk, juga harus disiram ya dan dirawat, dibersihkan di sekitarnya ya. Mungkin ada yang menanam di pot, jika di sekitar potnya itu terdapat rumput-rumput yang mengganggu bisa dibersihkan dan dicabut ya sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan subur dan juga baik. Nah, warnailah lambang tersenyum ya jika pernyataan sesuai percakapan. Lalu warnai ya pada lambang yang tidak tersenyum ini pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya. Yang pertama, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Nah, menurut kalian di sini pada percakapan ini apakah ada kalimat tanya? Jika ada, beri warnai pada kolom yang ini. Tapi jika tidak ada, beri warna pada kolom yang ini. Misalnya, pada pernyataan yang pertama, menurut kalian tidak ada, maka warnai pada kolom yang tidak tersenyum ini. Terserah dengan warna apa atau kalian buat dengan pensil ya di kolom ini dengan di garis tebal saja ya. Yang kedua pernyataannya, aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan. Bisa dihitung berapa kalimat pertanyaan pada kalimat. Yang ketiga, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Nah, itu adalah pernyataannya. Apakah benar, apakah sesuai dengan yang ada di percakapan. Dan yang terakhir adalah kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, apakah benar dan sesuai dengan yang ada di percakapan antara Siti dan Ayah. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Harus diingat, penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa ya, setiap kali membuat kalimat tanya disertai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Jadi nadanya pada saat kita bertanya dan memberitahu itu berbeda ya. Nah, coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Nah, coba di sini ya, tuliskan kata tanya yang kalian ketahui ya masing-masing di satu kotak ini satu kata tanya. Ya, bisa ditulis. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tidak bersambung. Kemudian, berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat pada saat bertanya. Jadi misalnya,
Ya, di sini ada contohnya. Ini kalimat pertanyaan. Siapa nama guru kelasmu? Itu adalah intonasi pada saat bertanya. Ya, jadi ada sedikit penekanan. Jika pemberitahuan, nadanya bisa datar saja. Ya. Jadi setelah kalian menulis beberapa kata tanya tadi di 4 kolom itu, lalu dari kata tanya itu kalian tulis masing-masing katanya di sini, ya, buat satu kalimat tanya. Ya, jangan lupa gunakan huruf tegak bersambung dan diakhiri dengan tanda tanya di akhir kalimatnya. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ya. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan juga ada 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Nah, ayo bantu ayah dan Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, di sini kalian harus membantu ayah dan juga Siti ya. Di sini hanya ada satu kotak atau satu kemasan yang berukuran 10 kg. Nah, setelah itu untuk mencukupkan 20 kg ya, ayah dan Siti harus mengambil pupuk yang berapa kilo sebanyak berapa banyak ya, sehingga mencukupi 20 kg yang dibutuhkan ayah dan Siti. Dan yang kedua, setelah sampai di rumah, pupuk-pupuk yang dibeli ayah dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik yang lebih kecil. Setiap kantong berisi 5 ons pupuk. Ada berapa kantong plastik yang dibutuhkan agar pupuk-pupuk tersebut dapat dipindahkan semua ke dalam kantong plastik? Nah, ini adalah pertanyaannya lagi ya. Jadi setelah membeli 20 kg pupuk tadi, ya, dia sampai di rumah ingin memasukkan ke dalam kantong-kantong kecil. Ya, setiap kantong itu berisi 5 ons. Ingat rumusnya ya, ketika ons diubah menjadi kilogram, berapa ons itu sama dengan kilogram. Nah, masing-masing plastik berisi 5 ons pupuk. Nah, jadi butuh berapa kantong plastik untuk mencukupkan 20 kg. Jangan lupa diubah dulu jika ingin memudahkannya. Dari kilogram ini, 20 kg ini diubah menjadi ons ya, sehingga dapat diketahui berapa nanti dibutuhkan plastiknya. Ini lihat di sini ada rumusnya, bahwa 1 kg itu sama dengan 10 ons. Nah, jadi ini bisa dijadikan panduan untuk membagi ya, sehingga tercukupi kantong-kantong plastik yang dibutuhkan oleh Siti dan juga ayah. Nah, sekarang mari kita perhatikan simbol-simbol ini ya. Di sini mungkin masih ingat kalian ya, di sini sama dengan ya. Ini bersimbol lebih kecil dari, dan di sini lebih besar dari. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Ya. Kalian diminta untuk membandingkan ya antara kolom yang kanan dan yang kiri, mana yang lebih kecil atau lebih besar, atau jumlahnya sama dengan. Misalnya di sini 5 ons, 5 ons. Ya, lalu di sebelahnya ada 1 kg. Nah, menurut kalian 5 ons ditambah 5 ons atau sama dengan 10 ons ini sama nggak dengan 1 kg? Jika sama atau lebih besar, lebih kecil, berikan simbolnya di sini. Jika sama berikan tanda sama dengan. Jika dia lebih kecil, maka berikan tanda simbolnya lebih kecil. Jika dia lebih besar, berikan juga simbol tanda lebih besar. Ya. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu suka juga berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Nah, Ibu Dayu akan membuat hiasan vas bunga dari karton bekas tisu gulung. Nah, di sini alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah karton bekas tisu gulung atau karton berwarna coklat. Lalu ada kertas warna, lem kertas, pensil, dan juga gunting. Lalu cara membuatnya, yang pertama siapkan karton bekas tisu gulung ya. Lalu kamu atau bisa juga diganti dengan karton berwarna ya, yang bebas boleh berwarna coklat ataupun putih. Kamu juga dapat membuat gulungan kertas itu dari kertas karton warna coklat tadi. Hiaslah
kertas karton bekas tisu gulung dengan hiasan dari kertas warna, ya, diberi atau ditempel dari hiasan kertas warna. Ini adalah contoh kertas warnanya, ya. Buatlah gambar pada kertas warna-warni sesuai dengan keinginan kalian. Lalu guntinglah gambar hiasanmu itu hati-hati menggunakan gunting. Nah, jadi di sini ya boleh kalian berikan hiasan atau gambar ya di kertas-kertas warna-warnanya ini. Boleh digunting dan ditempel, tapi ingat pada saat menggunakan gunting ya gunakan dengan hati-hati dan mintalah bimbingan atau bantuan dari orang tua kalian. Lalu tempelkan hiasan dari kertas warna itu pada karton bekas tisu gulung. Nah, setelah jadi ya akan terlihat sangat cantik. Nah, itu tadi tugasnya. Ya, jadi kalian bisa coba buat di rumah dengan bimbingan dengan orang tua kalian untuk membuat kertas karton tadi yang berwarna untuk hiasan ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk tugas-tugasnya tadi dikerjakan dengan penuh semangat dan juga tanggung jawab, kerjakan tepat waktu, ya, mintalah bimbingan dengan orang tua kalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan tubuh kita dan diri kita serta lingkungan kita. Selalu sering mencuci tangan dan batasi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita dengan cara berolahraga supaya tidak mudah terserang penyakit. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.